Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video yang tadi yang saya janjikan. Saya akan bahas di video ada kelompok yang mengaku menyebarkan Islam, yang biasanya berjalan dari masjid ke masjid, terus ada ceritanya keluar berapa hari begitu. Yang katanya mengajak, yang katanya menyebarkan agama Islam. Ya, memang benar mereka menyebarkan agama Islam, tetapi menurut saya mereka itu tidak menyebarkan agama Islam seperti yang diajarkan Rasulullah. Kenapa saya berani bilang begitu? Pernah saya dengar hadis kalau tidak salah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi kalau tidak salah begini: syariat tanpa hakikat itu batal, hakikat tanpa syariat itu rusak, katanya. Ini kan saya baru dengar dari beberapa guru-guru yang pernah saya datangi. Barang siapa yang ini juga ini ya, surat Al-Isra ayat 73. Barang siapa yang buta hatinya di akhirat, mereka lebih buta dan tersesat. Menurut saya, orang-orang ada jamaah yang katanya keluar segini hari, nyebarkan ini dari masjid ke masjid. Saya tidak tahu apa nama kelompoknya. Sebenarnya bukan tidak tahu, tapi dia mengaku menyebarkan Islam. Tapi menurut saya mereka bukan menyebarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka, menurut saya ini ya, mereka keluar beberapa hari itu bukan karena Allah. Mereka juga berpindah dari masjid ke masjid. Saya yakin mereka seperti tidak ikhlas, tapi mereka itu lebih kepada bekerja untuk hawa nafsu mereka. Ada kelompok yang biasanya sih pakai jubah, pakai sorban, jenggot panjang-panjang. Katanya sih mengajarkan ajaran Rasulullah. Tapi saya tidak tahu. Saya ini saya tidak menyebut nama kelompok. Saya hanya bercerita ada kelompok seperti itu. Kadang jenggotnya panjang, mereka memakai jubah-jubah tertentu. Menurut saya sih mereka beribadah dengan hawa nafsu, tapi mereka mengaku menyebarkan Islam. Tapi menurut saya yang mereka sebar itu bukan Islam seperti yang diajarkan Rasulullah.
mereka itu keluar meninggalkan anak istri yang entah anak istrinya bagaimana keadaannya, mereka sendiri seperti tak peduli. Mungkin mereka peduli, tapi tidak mungkin 1-2 dari jamaahnya yang istrinya tidak mengeluh. Karena ada beberapa yang saya dengar istrinya mengeluh suaminya seperti itu. Mereka mengaku menyebarkan agama Islam, tapi sebenarnya menurut saya itu bukan agama Islam yang mereka sebar. Soalnya mereka lebih sering, biasanya kan kalau Islam yang disebar pasti orang itu membawa Al-Quran. Tapi ini mereka membawa fadilah amal. Ada kitab yang disebut fadilah amal. Kitab itu tentunya bukan Al-Quran. Jadinya jelas sekali mereka bukan penyebar Al-Quran. Mereka menjadikan masjid-masjid seperti sawah dan ladang. Mereka menjadikan masjid-masjid seperti tempat penyembahan berhala. Jadinya wajarlah banyak ulama yang mendukung pergerakan mereka. Saya tidak tahu ulama-ulama zaman sekarang kan, seperti video-video saya sebelumnya, apakah mereka itu benar-benar beriman kepada Allah ataukah bukan. Saya tidak tahu. Soalnya yang saya lihat mereka juga sangat mendukung. Seperti yang saya lihat juga dunia ini seperti terbalik. Seperti hemat saya ini kan, menurut prasangkaan saya mungkin, atau sisi pandang saya, ada kelompok-kelompok yang keluar segini hari, ya, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Kadang ada yang jalan kaki, ada yang pindah-pindah. Saya tidak tahu nama kelompoknya. Mereka mengaku menyebarkan agama Islam, tapi saat mereka buka kajian, mereka menggunakan kitab-kitab lain selain Al-Quran. Sudah jelas di sana mereka tidak menyebarkan agama Islam yang disebarkan oleh Rasulullah, tapi mereka menyebarkan Islam sesuai hawa nafsu mereka. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Soalnya kitab yang sering mereka bahas hanya kitab fadilah amal. Kalau kita sholat begini akan dapat begini. Seperti contohnya, kalau kita sering sholat tasbih, kita akan mendapatkan Rabiatul Adawiyah. Sudah jelas sekali di sana, seperti mereka beribadah bukan karena Allah, tapi agar mendapatkan surga, agar mendapatkan kenikmatan. Mereka beribadah seperti ingin melampiaskan hawa nafsu mereka. Kalau ingin melampiaskan syahwat, kenapa tidak dari dunia ini saja? Dari sekarang dan sampai kelak juga kita bisa kok bahagia. Karena Allah itu Maha Pengampun. Mereka selalu mengancam-ngancam, kalau begini, siksaan begini. Omongnya doang. Mereka itu, saya yakin mereka itu tidak mengenal Allah. Ancaman mereka itu terlalu sadis. Seolah-olah Allah itu kejam. Seolah-olah mereka lupa kalau Allah itu Maha berkasih sayang. Saya tidak tahu kelompok itu namanya apa, tapi banyak yang seperti yang saya dengar,
banyak yang menyebutnya seperti dakwah Islam maksud saya. Tapi kalau diperhatikan sepertinya mereka tidak mendakwahkan Islam, tapi mereka lebih identik menuju ke mengajak manusia berdagang, berjual beli kepada Allah. Mereka mengajak orang berbondong-bondong untuk beribadah, tapi dengan harap-harap dibalas. Mereka itu tak tahu malu. Mereka sudah dihidupkan sama Allah. Allah yang menggerakkan mereka, Allah yang memberikan mereka kekuatan. Tapi kenapa mereka masih saja di saat ibadahnya ingin mendapatkan balasan? Lalu kapan mereka akan bersyukur? Subhanallah, saya yakin mereka hanya menyembah Allah di pinggir saja. Dan ingat, di Al-Quran Allah berfirman, yang kalau tidak salah maknanya seperti ini: celakalah bagi orang yang menyembah Allah yang hanya di pinggir saja. Dan ingat, syariat tanpa hakikat itu batal, karena mereka tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Allah. Tentunya tidak semuanya yang buta hatinya, tetapi saya yakin lebih banyak dari mereka yang buta hatinya daripada yang mengenal Allah, daripada hatinya yang terbuka. Saya juga yakin mereka itu yang termasuk kafir jahiliyah. Mereka hanya ikut-ikutan dalam beragama. Jika ada kalimat saya ini yang salah, saya mohon maaf. Saya hanya mengeluarkan pendapat saya agar hati masing-masing umat bisa terbuka. Niat saya hanya ingin biar kita berpikir sedikit, bukan mencela, karena saya tidak menyebut nama, golongan, atau individu. Tetapi jika ada yang masih keberatan dengan ungkapan saya ini,